Halo, selamat datang. Dengan saya Tito dan juga Dono. Anda sedang menyaksikan Horor Medeni. Kampus atau universitas merupakan tempat bagi remaja di Indonesia untuk memperoleh gelar sarjana atau strata 1. Ya, kampus adalah tempat di mana kita menimba ilmu sesuai bidang kita masing-masing. Dan di kampus ini sendiri kita sering mengalami banyak hal ya. Salah satu contohnya bisa kita mengalami hal yang menyenangkan atau juga hal yang bisa dikatakan menyeramkan. Pada kesempatan kali ini, tim Murni telah berhasil mengumpulkan 3 video menyeramkan yang ada di kampus. Tapi sebelum itu, Dono sendiri pernah mengalami kejadian mengerikan, menyeramkan apa yang ada di kampus? Saya pernah sekitar 2 tahun lalu ketika saya ada acara di milik saya prodi, acara pesta kuliah, dan ketika saya hendak ke gedung yang tinggi, gedung yang memang utamanya adalah perkuliahan, untuk mengambil barang dalam dekorasi sebuah pesta, dari bawah saya melihat sekumpulan orang yang seperti kayak pesta, berdansa seperti itu. Namun ketika saya menghampiri gedung itu, suasana sepi melompong, kosong melompong. Dan itu juga nggak saya sendiri yang melihat, ada satpam kampus juga melihat juga sama. Itu saya sedikit aneh Gitu ya? gitu. Jadi seperti apa, di bawah kelihatannya kok rame banget di atas ya. Ketika kita samperin ke atas, tidak ada kegiatan apa-apa seperti itu ya. Oh iya, singkat lagi, ketika saya maba, saya ikut sebuah UKM, dan untuk ikut UKM itu ada syaratnya mengikuti sebuah ujian beranian atau diklat. Nah, saya itu mas uji nyali atau diklat di sebuah gedung yang sama. Nah, emang gedung ini kata teman-teman juga sedikit angker, dan saya juga nggak tahu seperti itu. Dan saya melewati sebuah lantai 7, saya ingat benar-benar lantai 7, yang dimana itu banyak ruang kelas. Namun di sana itu banyak yang tutupan pintunya. Ada satu yang buka, dan itu buka dan terdengar suara lingserungnya sangat keras. Lagu lingserungnya. Iya. Dan saya juga melihat seperti kayak bayangan yang terbang, kayak mungkin kunti itu, nggak saya paham itu. Nah, setelah berlalu, saya cerita ke teman saya satu angkatan, dan dia juga sama pernah mendengar itu. Jadi yang saya menyimpulkan itu emang nggak mungkin itu dibuat atau ulah panitia, dan itu semua hampir sama. Kenapa kok Kang Dono bisa menyimpulkan kalau itu tidak dibuat-buat oleh panitia? Karena itu yang mendengarkan nggak hanya saya sendiri, tapi semua teman angkatan. Ya barangkali ada orang yang masuk ke ruangan itu tadi. Nah, itu tidak bisa karena saya melihat itu dikunci pintunya. Oh, gemboknya pasti benar-benar gembokan. Jadi buka. Ini ya, apa kayak ada pintu yang teralis gitu ya. Benar. Itu gembokan. Benar. Itu saya sedikit, itu sih mungkin saya mengerikan sih, menyeramkan bagi saya. Ya, kalau ngomong kejadian menyeramkan, saya juga pernah kebetulan untuk informasi buat teman-teman, saya dan Kang Dono ini satu kampus, ya di salah satu kampus di Surabaya kebetulan. Jadi di sana ada sebuah gedung, kalau nggak salah lantai 9 ya. 9, gedung itu terdiri dari 9 lantai. Dan kata orang-orang di lingkungan kampus kita ya, katanya gedung itu memang terkenal cukup ya menyeramkan lah seperti itu. Jadi ketika itu saya dan Kang Dono sedang mengadakan acara UKM, kebetulan kita juga satu UKM. Iya. Nah, acara itu adalah acara diklat. Jadi pelaksanaannya itu kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu seperti itu, saya lupa, sudah lama sih memang. Nah, kebetulan acara itu dilaksanakan pada tengah malam. Nah, ketika itu kita telah membagi beberapa panitia untuk menjaga pos di tiap masing-masing lantai di gedung itu. Kebetulan saya waktu itu menjaga di lantai 7 kalau nggak 8 seperti itu ya. Dan ketika acara ini berjalan setengah perjalanan acara, kita teman-teman panitia diganggu seperti kayak suara berisik, suara apa ya, bahasa Jawanya gelodakan seperti itu ya. Jadi ada itu di beberapa lantai, seperti di lantai 5, di lantai 4 kalau nggak 3, itu ada
teman-teman panitia mendengarkan suara seperti berisik sekali, seperti orang kayak menendang-nendang sesuatu. Dan kemudian teman-teman panitia itu ini ya mulai panik ya seperti itu. Ini suara apa? Ini suara apa? Akhirnya teman-teman tidak ada yang berani ketika itu karena sudah panik seperti itu, tidak ada yang berani mengecek sumber suara itu dari mana atau itu sebenarnya apa. Pada saat itu saya yang sedang berjaga di lantai 7 itu saya meninggalkan pos jaga saya dan memberanikan diri untuk mengecek sumber suara tersebut. Sebenarnya saya juga penakut sih, tapi saya coba beranikan diri karena takutnya apa? Karena takutnya kalau itu peserta yang sedang mengalami apa istilahnya kecelakaan atau apa seperti itu, kita takut ya, kita kan karena peserta kan juga tanggung jawab kita seperti itu. Akhirnya saya cek barangkali itu peserta, dan ternyata setelah saya cek ternyata itu hanya bak sampah yang terguling dan berserakan seperti itu. Jadi bak sampah itu terletak di ada kayak seperti sudut lorong di dalam gedung itu di lantai 5 kalau nggak salah itu ya, ada lorong dan itu seperti bak sampah itu terguling dan isinya terurai. Ketika saya cermati kembali, ketika itu saya sedang membawa HP kebetulannya. Saya coba senter pakai HP dan saya menemukan beberapa helai rambut di dekat lokasi bak sampah terguling itu tadi. Saya coba rekam dan saya foto, akhirnya saya simpan, tapi tidak saya beritahukan kepada teman-teman panitia dulu ya, karena saat itu teman-teman panitia mungkin saya merasa mungkin sudah ketakutan atau seperti itu. Saya mencoba cooling down suasana. Saya beritahu ke teman-teman panitia bahwasanya itu cuma bak sampah terguling, dan saya beritahu lagi bahwasanya mungkin ini terkena kucing atau tikus atau hembusan angin seperti itu. Tapi memang saya mencoba berpositif thinking bahwasanya itu memang hembusan angin. Cuma yang membuat saya janggal itu kenapa ada beberapa helai rambut seperti itu. Ya rambut itu seperti apa ya? Rambut itu panjang sekali, panjang-panjang. Mungkin ya rambut cewek seperti itu ya. Dan kebetulan salah satu host dari Gagam Itu Podcast dan rekan Anda Bung Rudi di POT itu juga berjaga di lantai 5 kalau nggak salah itu ya, lantai 5. Dan katanya Bung Rudi ini dia menjaga di lantai 5 di ruangan kamar mandi. Jadi di ruangan kamar mandi ini ada 2 toilet seperti itu. Dan Bung Rudi dan dengan salah satu teman saya itu berjaga di sana. Katanya ketika pas suasana hening ada seperti orang dari dalam kamar mandi mengguyur air ke toilet, ke lubang WC seperti itu, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Lah kemudian akhirnya Bu Rudi katanya panik dong. Jadi dia mencoba meyakinkan diri bahwasanya itu teman-temannya, tapi dia tahu kalau di ruangan tersebut itu cuma ada Bu Rudi sama salah satu teman saya itu tadi ya. Jadi cuma ada 2 orang, tapi entah kenapa di dalam kamar mandi, di dalam toilet itu tadi ada seperti orang yang sedang mengguyur air ke dalam toilet seperti itu. Kemudian ketika saya sedang kembali ke pos jaga setelah tadi mengecek bak sampah yang terguling itu tadi, saya di WA oleh teman saya yang jaga di pos saya waktu itu. Dia ngomong katanya ada yang bermain piano. Jadi kalau teman-teman tahu kayak bunyi-bunyinya itu, cerita teman saya itu kayak piano tiles, permainan ya yang piano dia. Nah, katanya ada yang seperti memainkan piano, padahal peraturannya pada saat itu panitia tidak boleh berisik ataupun menunjukkan diri kepada peserta seperti itu. Dan ini tiba-tiba ada suara orang bermain piano. Jadi ini seperti tidak mungkin lah dilakukan oleh panitia seperti itu ya. Ini sudah melanggar peraturan yang berlaku ya seperti itu. Jadi itu teman saya mulai panik dan akhirnya saya coba cepat-cepat samperin teman saya. Dia cerita panjang lebar mengenai suara itu tadi dan saya coba tenangkan ya. Walaupun saya sendiri juga panik sebenarnya karena saya juga waduh ini suara apa ini seperti itu. Jadi itu sih menurut saya itu pengalaman saya sih yang kejadian menyeramkan yang ada di kampus. Bener-bener ini ya kayak menyeramkan ya. Kembali lagi ke 3 video menyeramkan kali ini, tim Horni sudah berhasil mengumpulkan 3 video menyeramkan yang ada di kampus. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Horni Horor Medeni. Jadi yang pertama ini datang dari Arek Anang Channel, yang dimana video ini tentang sebuah kampus Jawa Barat. Anda penasaran? Coba tengok bersama-sama.
Nah, ini video sekitar diambil pada sore hari atau enggak petang hari jam 6 sore. Yang dimana ini sepi-sepinya kondisinya. Ada 2 pintu yang dari kaca yang ada dorongan tarik itu tentunya. Pintu ini yang bagian kiri diam aja, oke aman. Yang sebelah kanan seperti ada gerakan untuk masuk ke dalam. Nah, kalau opini saya itu nggak mungkin kalau nggak angin. Karena kalau angin pasti itu nggak hancur atau nggak retak. Tapi ini nggak retak sama sekali. Enggak sih, kalau retak enggak sih. Mungkin gini ya, kalau saya lihat dari video tersebut, pintu ini cukup berat. Kalau ini hembusan angin, mungkin ini angin topan kalau nggak salah. Iya benar. Nah, itu nggak, jadi nggak mungkin lah kalau ini angin ataupun ini apa seperti kayak ada hewan. Karena di video tersebut tidak ada hewan yang terlihat. Iya benar, sama sekali. Tapi jika Anda perhatikan, ada seperti kayak bayangan hitam yang ingin mendorong masuk. Nah itu yang bikin pintunya itu agak terbuka lebar. Itu akhirnya saya sedikit menyimpulkan kalau nggak salah ini pasti ini ulah makhluk halus yang ingin mengganggu warga di sana seperti itu. Ya, tapi kembali lagi ke teman-teman, video ini settingan ataupun memang benar, bagaimana menurut Anda? Jadi yang kedua ini Kang Don, ini ada sebuah video yang terjadi di salah satu kampus, entah saya tidak tahu di mana. Saya mendapatkan ini video dari salah satu channel YouTube, nanti channelnya ada di deskripsi. Ini seperti terjadi kayak suara cewek yang menyapa orang-orang ini ya. Coba teman-teman dengarkan baik-baik. Saya sedang sendirian di rumah. Cek. Dia Bang Samad itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Jadi di video itu tadi ya, seperti terdengar suara cewek yang mencoba menyapa orang-orang yang ada di tengah, apa ya, seperti kelihatannya ini rapat seperti itu ya. Seperti ini rapat, ada sebuah forum diskusi tanya jawab gitu ya. Nah, jadi di tengah-tengah diskusi tadi ada suara cewek yang seperti kayak hai terus, dan itu terjadi beberapa kali dan sampai pada puncaknya itu yang terakhir yang saya dengarkan itu ada seperti suara cewek yang sedang bernyanyi. Dan itu otomatis membuat seluruh ruangan panik dong dan akhirnya berteriak. Nah, tapi kembali lagi ini video ini benar ataupun rekayasa kita juga tidak tahu, karena seperti yang saya lihat di kolom komentar itu banyak yang menyebutkan bahwasanya ini adalah gangguan gelombang suara atau seperti itu. Kita juga tidak tahu ya, kita bukan bidang dalam hal ini ya. Seperti itu. Tapi kembali lagi, suara ini asli atau bukan? Ya, jadi video ketiga ini terjadi di dalam suatu lobi kampus gitu ya. Bukan lobi, kayak aula kampus seperti itu ya. Terdengar suara orang nyinden. Coba teman-teman dengarkan baik-baik.
jadi di video itu tadi terdengar jelas sekali ya suara orang menyindennya seperti cewek menyinden dan terjadi apa ya istilahnya ini di dalam ruangan aula yang sedang ada orang apa? Soundman yang sedang cek sound seperti itu ya. Dia ketika cek 1 2 3 tiba-tiba terdengar suara orang menyinden dan itu terjadi sangat keras sekali dan itu terus menerus sampai akhirnya uniknya soundman-nya ini akhirnya sampai azan untuk melakukan ya mungkin untuk apa menetralisir seperti hal seperti itu ya kalau memang itu hal-hal yang goib. Nah, tapi lucunya ketika soundman ini azan ini suara ini malah semakin menjadi-jadi seperti itu ya. Ini yang saya dengarkan ya seperti itu. Jadi memang kejadian ini cukup menyerikan karena saya sendiri seringkali berada di dalam ruangan yang seperti aula dan saya di kampus saya sebagai apa istilahnya soundman itu tadi ya. Saya seringkali dan mungkin kalau terjadi hal seperti ini saya bakalan lari ya. Pasti lari karena ya. takut kan? Iya takut ya. Tapi kembali lagi ini benaran ataupun rekayasa bagaimana menurut teman-teman? Ya, itu tadi adalah 3 video menyeramkan yang terjadi di kampus yang diperoleh dari tim Horny. Entah ini rekayasa ataupun benar adanya, kita juga tidak tahu. Kita mulai ke penonton, bagaimana Anda menanggapi ini? Karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya dan Kang Dono. Benar, Kang Dono. Saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya. Sampai ketemu di konten-konten Horny berikutnya. Horny, horor Medeni.